SDM rendah, bertobatlah. Bagaimana pariwisata Indonesia bisa maju? Tanpa rasa malu, seorang perempuan memalak turis asing di Museum Sultan Mahmud Badarudin II, Palembang. No money, really? No, I go, really. Bye-bye, thank you. No, okay, I go. Thank you, bye-bye. I had to run out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi bersama saya, Iki. Gimana kabar-kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja. Dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala bala musibah dan diberi umur panjang. Amin ya robbal alamin. Oke, geng, seperti biasanya di video kali ini Ikinya akan nge-reaction beberapa video yang telah di-tag maupun yang telah terjumpa di TikTok. Dan di video kali ini Ikinya akan ngereaction sebuah video tentang Sirmani, geng ya, tentang Sirmani. Dan ini buat orang-orang yang SDM-nya rendah, kalian patut harus tengok video ini biar kalian sadar, biar wisata kita makin maju ke depannya. Masa kita kalah dengan negara Malaysia, geng? Ada sebuah video viral ya, geng ya. Ada suami dan istrinya berjalan-jalan pergi ke Bandung, terus istrinya ini, geng, kena pelecehan orang Indonesia. 3 orang, geng. Pelecehan tentang apa Ikinya belum tahu lagi. Dan yang sangat memalukan ya, geng ya, bila ada orang putih, ada orang Australia dan orang mana, itu orang Indonesia, emak-emaknya maupun anak kecilnya ya, geng ya, dia akan minta Sirmani seperti itu, seakan-akan meminta uang, geng, kayak gitu. Waduh, ini jauh terbalik dengan penyambutan orang Malaysia, geng ya. Orang Malaysia tidak meminta seperti itu, malahan dia menawarkan makan dan lain sebagainya ya, geng ya. Katanya Indonesia ramah tamah kepada orang luar. Kok malah seperti ini sih sifatnya? Nanti dibilang SDM rendah, marah, tidak terima. Kalian harus simak para netizen Konoha. Ataupun buat orang-orang yang selalu mengambil kesempatan dalam kesempitan kepada pelancong-pelancong ataupun orang putih yang mau datang ke Indonesia ataupun yang telah liburan di Indonesia. Jangan perlakukan ini karena ini menyangkut nama baik Indonesia, geng. Jom kita simak videonya seperti apa. Namun sebelum simak, jangan lupa dulu dong, geng, sokong channel ini dengan cara apa? Subscribe, like, komen, and share-nya. Apa-apa bener, silahkan komen di bawah. Janji, jangan bergaduh. Oke, kita simak dulu videonya. Let's go. One of the most influential quotes in my life is that there are 3 most important decisions that you have to make. Who you marry, where you live, and what you do. We spend a lot of the time thinking who we should marry. Like we have been dating for almost 10 years now. And when it comes to career, almost everybody wants to chase the corporate ladder. But the last decision, which is where you live, is always something that seems to be taking the back seat. And it's almost like a default, for most of us at least. And so Bandung has become a place for me who really loves the city to seriously consider if this is a place that I want to live for the long term. We're now here in Braga City, and it's so crazy that we have this in Indonesia. You have night streets to walk on, and there's so many stores, from street vendors to restaurants. Polrestabes Bandung menghentikan kasus pelecehan kepada turis asal Singapura. Permintaan penghentian kasus ini datang dari pihak korban. Kapolrestabes Bandung Kombes Pol Budi Sartono juga mengatakan telah dihubungi oleh pihak Kedubes Singapura. Budi Sartono mengatakan bahwa korban telah melihat pelaku meminta maaf. Sebelumnya kasus pelecehan terjadi kepada turis asal Singapura oleh 3 pemuda di Jalan Braga, Bandung. Pelecehan terjadi pada saat turis tersebut sedang membuat vlog. Terekam ketiga pemuda tersebut melakukan pelecehan dengan menyentuh bagian tubuh korban. Ketiga pemuda tersebut berinisial RF, RM, dan MCA.
Pelaku yang tertangkap semuanya masih di bawah umur. Para pelaku telah meminta maaf dan dipulangkan ke rumahnya di Cimaung, Kabupaten Bandung. Hei, lu kaum SDM rendah, bertobatlah. Bagaimana pariwisata Indonesia bisa maju? Baru-baru ini kita mendengar kasus yang lagi heboh. 2 WNA asal Singapura yang notabene juga YouTuber, mempunyai follower banyak di sosial media. Itu wanitanya dilecehkan secara seksual di Bandung. Yang melecehkan itu ya nggak mau ngaku. Bahkan ketika mereka lapor ke polisi, polisi nggak menemukan bukti katanya. Jadi pelakunya tuh nggak ditindak. Nah, memang beda ya kaum SDM rendah dengan kaum SDM tinggi. Ini kemarin bukan jelek-jelekin Indonesia dan meninggikan negara lain. Tapi orang Singapura ini dia nggak nuntut apa-apa. Dia cuma nuntut pelakunya itu membuat video permintaan maaf. Tapi ini kan bikin malu. Bagaimana sih tugas kepolisian di Indonesia meningkap hal ini? Nah, nggak lama sebelum ini ada kasus yang juga sangat memalukan. Di DWP ada 45 orang WNA asal Malaysia diperas oleh 18 oknum polisi dengan total kerugian 2,5 miliar rupiah. Ini kan bener-bener bikin malu. Sampai-sampai katanya ada gerakan campaign untuk memblok konser di Indonesia. Bagaimana kita bisa ngundang Taylor Swift? Bagaimana kita bisa ngundang artis mancanegara yang lain? Dan nggak heran juga mungkin kalau Dua Lipa tuh batal konser di Indonesia. Karena alasan-alasan bodoh seperti ini gitu loh. Korin berharap bahwa para SDM rendah, kamu tuh bertobat. Ya, jangan lagi kamu tuh nggak pikir bertindak sehingga tuh merugikan nama Indonesia. Sehingga tuh merugikan citra Indonesia di mata dunia. Nah, Korin juga berharap, Korin tahu bahwa yang melakukan ini adalah oknum. Tapi Korin berharap ada tindakan tegas dari pihak kepolisian untuk memperbaiki citra baik kepolisian maupun negara Indonesia. Dan Korin sangat berharap bahwa perekonomian, pariwisata, dan juga ekonomi kreatif di Indonesia itu bisa maju. Tapi SDM-nya dulu harus diperbaikin. Kalau menurut kamu gimana? Spill di kolom komen. Salam cuan. Oke Pak, Ikinya sepil ya Kak. Komentar daripada Ikinya bukan menjelekkan nama baik Indonesia juga. Namun kita harus menyadarkan orang-orang yang SDM-nya rendah kayak gitu ya Kak ya. Maupun dari netizen maupun daripada oknum-oknum ini Pak kayak itu. Kalau kita sadarkan bilang SDM rendah, mereka akan marah, mereka tak akan terima kayak gitu. Namun itu adalah faktanya. Dan buat juga ibu-ibu terutamanya netizen daripada Konoha juga kayak gitu ya. Tegur ibu-ibu saat warga asing pelancong orang putih ataupun orang manalah pergi ke Indonesia, gak usahin mintain sirmani. Gak usah minta kayak gitu. Seakan-akan kalian tuh memaksa mereka untuk memberikan kepada kalian. Mentality SDM rendah kalian harus diubah. Kayak gitu ya. Katanya orang ramah tamah, orang Indonesia ramah tamah, ramah-ramah, baik-baik, tidak ada kesalahan. Namun melakukan seperti ini, wah ini mencoreng nama baik Indonesia di mata dunia, geng. Dan ini adalah perbandingan penyambutan orang putih saat pergi melancong ataupun berjumpa dengan warga Indonesia versus warga Malaysia. Iki bandingkan ya, geng ya. Kalau di video ini menurut kalian ini perbandingan terpulang kalian. Kalau memang SDM kalian tinggi, kalian harus berpikir lagi supaya seperti apa wisata kita akan maju ke depannya. Bukan seperti sirmani ataupun melakukan hal norak katrok yang seperti tadi lakukan 3 pria itu ya geng ya. Oke, kita simak videonya lagi geng. Tanpa rasa malu, seorang perempuan memalak turis asing di Museum Sultan Mahmud Badarudin II, Palembang. Ulahnya terekam dan viral di media sosial. Belakangan diketahui perempuan tersebut merupakan warga Palembang bernama Indri Tantia, 26 tahun. Ia meminta uang Rp5.000 kepada turis asing dengan alasan untuk makan. Meski sudah diusir oleh tour guide korban, tetap saja tak berhenti memaksa. Tapi setelah dibawa ke kantor polisi, baru merasa menyesal. Dia lagi foto, kau dekati terus, iya kan? Iya. Ya jujur baik. Iya, cak itulah kan? Iya. Tapi aku foto sama turis itu. Foto saudaranya.
Nyesel lah kalau viral ini. Kebetulan turis dari Malaysia, orang warga Malaysia kita. Ini bukan malah tapi di sini minta bantuan yang dibagi uang ya. Dibagi uang ya. Wow, see? How you see Malaysian people? Malaysian people very kind. Happen? Ah, no money. No. She say no. No. Astaghfirullah. No. I go. Money for you? Oh, wait. Don't come too close. Is 100 okay? Yeah, it's okay. I buy water. But no more money. Oh my God. I money. No money, really? No. I go. Really. Bye. Thank you so much. Thank you. Bye. More people are coming from the village. We should get out of here. I'm kind of running away from here. Bye. See you. Yes, go. No. Okay. I go. Thank you. Bye. I had to run out from the village. Come here. Kami ya, Reno. Lihat, geng. Kami ya. Nasi goreng. Ini orang Malaysia nih, geng ya. Lihat, geng. Orang Malaysia nih. Nasi goreng. Come. Come. Join us. Yes. You dari mana? Saya dari USA. Tinggal. Lihat, geng. Why, geng. Mau taruh di mana muka? Kayak gitu ya, geng ya. Nanti dibilangnya menghina Indonesia, menjelekkan nama baik Indonesia. Namun yang ucapan kayak gitu gak sadar diri bahwa asalnya sebenarnya kita ingin memperbaiki kayak gitu ya, geng ya, supaya kedepannya tidak ingin seperti itu. Katanya mau maju negara kita, mau biar banyak pelancong. Wah, kalau seperti ini takut orang-orang, geng. Lihat, kalau tidak dibagi ibunya tadi, go, kayak ngusir, marah, tidak terima seperti itu. Wah. Dan perbandingannya terbalik sekali dengan warga Malaysia, geng ya. Saat orang tadi itu malah dibagi uang dengan orang Malaysia, itu membutuh bantuan, pertolongan kayak gitu, geng ya. Mungkin habis uangnya kayak gitu, geng ya. Malah dibagi uang oleh orang-orang Malaysia, dibantu kayak gitu ya, geng ya. Berbanding terbalik sekali, geng, bagaikan langit dan bumi. Inilah kenapa ikinya selalu baca di komentar Sir money, mana uang. Why? Mentality seperti inikah mau dipelihara atau masih mau dijaga? Hey, geng, come on, geng. Sudah tahun 2025, geng, masih seperti itu mentalitinya yang kalian pelihara. Why? Kayak gitu. Come on lah. Katanya mau menjadi negara maju, tapi SDM kalian tidak mau berubah, seperti itu saja. Sampai tadi memalak kayak gitu. Waduh, berbeda jauh katanya. Yang dibilang ini cuma mitos menurut ikinya ataupun hoak ya, geng ya. Bila kita disebut orang Indonesia itu adalah orang ramah-ramah. Namun faktanya bukan seperti itu ya, geng ya. Malah orang putih ini malah dipalak seperti itu, geng. Buat malu sekali, geng. Oke, geng. Itulah pendapat ikinya, saking tidak ada kata-kata lain daripada malu sekali kayak gitu melihat perilaku penyambutan perbedaan antara kedua negara ini. Mungkin kita bisa ambil contohnya dari negara Malaysia ya, gengnya. Kita tidak perlu sir money buat malu nama baik Indonesia, geng.
Jadi buat netizen Konoha, bertobatlah yang SDM rendah. Oke geng, mungkin videonya sampai di sini saja. Semoga video ini bermanfaat dan semoga kalian suka juga dengan video ini. Silahkan tulis di kolom komentar. Bila tersilap kata daripada Ikinya, silahkan tegur Ikinya di kolom komentar. Apa-apa bener di kolom komentar saja. So, jangan sirmani lagi ya geng ya. Ubahlah mentality dan SDM rendah kalian. Oke, Ikinya pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi kita di mana di next video. Bye bye.